Nanti ke osilator, kita ada 3 osilator yang akan dibahas. Ada 3 osilator, osilator Hartley, Colpitts, dan Clapes, setelah itu UTS gitu ya. Jadi belum UTS ya, belum ya. Jadi kita bereskan dulu sampai 3 osilator tersebut beres gitu ya. Baru nanti ke UTS. Nah, kemarin ada yang nanya, saya belum sempat jawab ya, UTS-nya belum ya. Termasuk rekayasa trafik juga belum ada, yang belum, materinya belum tersampaikan, jadi belum UTS, kita belum UTS. Gitu. Oke, ini udah ada share screen-nya. Ada, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik, sebelum kita bahas tugas ya, karena saya yakin belum semuanya paham betul tentang simulasi yang dikerjakan, ya. Jadi harusnya dibahas ya. Jadi nanti diusahakan dibahas tugasnya. Nah, sekarang kita ke bandstop filter dulu. Filter analog terakhir yang akan kita bahas. Ya, even untuk aktualnya sekarang ya, untuk televisi saja sudah beralih ke digital ya. Banyak yang digital, sekarang udah digital. Tapi ini kita masih berkutat di analog. Karena untuk pembelajaran ya, baik itu digital, baik itu analog, itu masih dibutuhkan ya. Jadi apalagi perangkat-perangkat ya, even itu misalkan modulasinya atau transmisinya transmisi digital gitu ya, tapi di dalam perangkatnya sendiri tetap masih banyak menggunakan yang analog ya. Baru nanti diubah ke misalkan transmisinya berupa digital ya. Itu tuh sebelum dimodulasi gitu ya, sinyalnya masih berupa analog ya, sinyalnya masih berupa analog. Terus dikonversi menggunakan alat ADC DAC ya, konverter dari analog to digital, digital to analog. Baru diolah untuk dimodulasi, terus dikirimkan, diterima penerima, didemodulasi, terus dikonvert lagi ke analog kembali gitu ya. Jadi filternya bisa jadi masih banyak yang menggunakan filter analog ya. Gitu, karena tetap dikonversi ke analog kembali gitu ya. Sinyal-sinyalnya. Nah, ini makanya kita masih belajar tentang filter analog seperti ini. Dan ini filter yang terakhir itu untuk yang bandstop filter. Jadi si bandstop filter ini berkebalikan dengan yang minggu lalu, yaitu yang bandpass filter. Ini sama di sini ya, ada 2 frekuensi cut off. Jadi berupa rentang ya, tapi rentang antara frekuensi cut off bawah dan atas tuh itu yang diredam. Ya, itu yang diredam. Sedangkan kan kalau kemarin di bandpass filter rentang antara frekuensi cut off bawah dan atas itu yang diloloskan. Kalau di sini di bandstop filter sinyal dengan frekuensi yang berada di antara frekuensi cut off atas dan bawah itu yang diredam ya, atau yang ditapis gitu ya. Ini bandstop filter, ini adalah penyaring frekuensi yang menolak dan memblokir frekuensi yang berada di antara 2 frekuensi cut off, yaitu ada cut off bawah dan cut off atas. Ya, jadi disaring nih, dan sinyal dengan frekuensi yang berada frekuensinya di atas frekuensi cut off bawah dan di bawah frekuensi cut off atas, berarti kan diantaranya ya, itu yang ditolak
dan atau diblokir gitu ya, ditolak atau diblokir atau diredam gitu ya. Nah, sedangkan semua frekuensi yang berada di bawah frekuensi cut-off bawah dan di atas frekuensi cut-off atas itu diloloskan atau dilewatkan. Jadi bentuknya nanti seperti mangkuk ya. Mangkuk terbuka yang pinggir-pinggirannya itu yang diloloskan, yang ke bawahnya yang seperti mangkuknya ya itu yang diredamnya. Itu ya untuk responnya nanti terlihat jelas di ilustrasi gambar. Nah, dengan kata lain, si BSF ini akan melewatkan atau meloloskan sinyal pada frekuensi yang berada di luar kedua sisi rentang titik cut-off tersebut. Jadi yang pinggir-pinggirnya ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini kalau ini untuk yang respon idealnya, ini tetap kotak-kotak seperti ini ya. Tidak ada transition band, hanya ada pass band dan stop band. Karena ini band stop filter yang memiliki dua frekuensi cut-off, maka di sini untuk pass bandnya ini ada dua, ada lower pass band dan upper pass band seperti tadi ya. Jadi yang berada di antara frekuensi cut-off, ini cut-off bawah, cut-off atas, ini yang diredam ya, yang diredam nih. Dari sini sampai sini diredam. Sedangkan yang di bawah frekuensi cut-off bawah, nih yang ini, dan di atas frekuensi cut-off atas yang sebelah sini, ini yang diloloskan gitu ya. Nah ini untuk yang ini atenuasi makin ke bawah itu makin meningkat ya. Atenuasi, ingat atenuasi itu adalah redaman ya, redaman daya. Jadi level dayanya itu turun ya, semakin turun level daya berarti semakin besar redamannya. Oke. Itu ya. Dan untuk yang respon ideal ini passbandnya nih, ini passbandnya kan, ini passband, ini passband. Ini level dayanya 0 dB ya untuk yang ideal. Ya. Tapi untuk realnya ya, untuk realnya bisa jadi 0 dB, ya bisa jadi. Bisa jadi pula lebih besar ataupun lebih kecil ya. Bisa misalkan 1 dB, 6 dB, 7 dB, 8 dB, atau bisa minus 1 dB, minus 9 dB gitu ya. Tergantung nanti responnya bagaimana gitu ya. Jadi untuk yang 0 dB ini adalah hanya ada ini adalah untuk respon idealnya ya. Tapi tidak mustahil juga gitu dalam realnya kita dapatkan di passband ini 0 dB gitu ya. Tapi tidak mungkin bentuknya kotak seperti ini ya, kotak sempurna seperti ini. Pasti ada melengkung-melengkungnya, ada turunannya gitu. Turunannya itu maksudnya enggak ada transition band-nya seperti ini ya, pasti ada transition band-nya kalau di realnya gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan kaget misalkan nanti di pada saat simulasi misalkan ya, atau pada saat kalian mengukur di lapangan gitu. Oh ini passbandnya saya dapat 0 dB gitu ya. Oh itu bisa saja terjadi. Terus oh ini passbandnya saya dapat dayanya itu minus 9 dB ya. Itu nggak apa-apa ya, wajar gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung seperti itu ya. Terus di sini untuk ini respon yang lebih realnya, di sini ada transition band. Karena tadi passbandnya ada 2, otomatis di sini ini bentuknya rentang gitu ya, atau interval. Jadi di sini transition band-nya juga ada 2, ya. Ada transition band untuk yang lower dan transition band untuk bagian atas, frekuensi atas gitu ya. Di sini yang di tengah-tengah ini stop band. Jadi antara pass band dengan stop band ini ada transition band dan ini tidak apa-apa ya, masih bisa ditoleransi gitu ya. Dan ini untuk ketajaman atau sempit dan lebarnya transition band ini bisa tergantung dari
orde ya, besar orde atau jumlah komponen. Kalau misalkan jumlah komponennya tetap, bisa jadi kita dengan cara mengubah-ubah nilai resistansi di beban ataupun di source ya, atau di sumber gitu ya. Jadi bisa dua cara ya untuk meminimalisir adanya transition band gitu ya. Ini dengan memperbesar orde ya, memperbesar orde atau dengan mengubah-ubah nilai resistansi gitu ya. Seperti itu. Oh iya, terus di sini ada sama semakin ke bawah atau semakin kecil nilai level dayanya, maka semakin besar redamannya. Di sini untuk redaman pada stop band ini dinotasikan sebagai AS, redaman pada frekuensi cutoff ini dinotasikan sebagai AC ya. Atenuasi di cut off gitu ya. Terus di sini ada omega CL ini untuk frekuensi sudut cut off lower. Omega SL di sini untuk frekuensi sudut stop untuk stop band gitu ya di bagian lower. Ini omega SU ini untuk frekuensi sudut di stop band untuk yang frekuensinya di upper. Terus ini omega CU ini merupakan frekuensi sudut cut off atas atau upper gitu ya. Dan ini untuk yang misalkan responnya Butterworth ya. Untuk untuk redaman cut off-nya ini adalah 3 dB, 3,01 ya. Tepatnya 3,01 dB. Untuk frekuensi cut off redaman frekuensi cut off-nya. Terus kalau misalkan responnya kita pakai untuk respon elliptics dan Chebyshev, untuk redamannya itu sama dengan daya ripple-nya ya. Redaman pada cut off ya untuk respon Chebyshev dan elliptics itu sama dengan daya ripple-nya gitu ya. Seperti itu. Tapi untuk Bessel dan Butterworth itu sama ya, 3,01 dB. Nah ini untuk band stop filter sederhana, ya. Untuk band stop filter sederhana, kalau kemarin rangkaian tala L dan C-nya itu diparalelkan, nah kalau di sini rangkaian talanya itu diserikan. Diserikan ya, L dan C-nya. Jadi kebalikan dari band pass filter. Kalau band pass filter kemarin kan di sini L-nya di sini, C-nya di sini, gitu ya. Sekarang diserikan. Tuh ya. Sini tentu ada resistansi sumber, resistansi beban, gitu. Tapi saya juga pernah menemukan rangkaian yang hanya ada salah satu resistansi ya, bisa resistansi di sumber, bisa resistansi di beban gitu. Jadi nanti tetap harus trial and error ya. Nanti kalau kalian ingin merancang suatu filter sederhana misalkan ya, kalian bisa coba dulu disimulasikan. Setelah disimulasikan oke ya, dengan respon yang oke, kalian baru bisa merangkai sendiri gitu ya, menggunakan misalkan pakai board, kalian bikin board terus dirangkai komponennya gitu ya. Terus nanti diuji cobakan, itu nanti hasilnya nggak akan beda jauh dengan hasil simulasi harusnya ya. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan mau lebih yakin lagi, kalian memang harus juga dihitung secara manual gitu ya, dengan menggunakan persamaan yang sudah ada. Ini ya, yang kemarin ini. Persamaan yang menunjang ya. Misalkan yang seperti yang kemarin, yang HPF, LPF, BPF gitu ya.
Itu sama, kalian gunakan persamaan-persamaan tersebut gitu ya. Nanti bandingkan antara hasil simulasi dengan hasil kalian merangkai langsung gitu ya secara aktual. Seperti itu. Nah ini seperti halnya pada BPF, di BSF juga ada yang namanya faktor kualitas ya, gitu ya, yang sudah dijelaskan minggu lalu, gitu ya. Dan di sini juga sama ada faktor kualitas dengan persamaan berikut yaitu QBS, BS ini untuk bandstop ya, faktor kualitas untuk bandstop ini sama dengan F0 dibagi bandwidth 3 dB, di mana F0 itu adalah frekuensi tengahnya ya. Terus QBS ini adalah key band stop-nya. Terus bandwidth 3 dB adalah bandwidth pada saat redaman 3 dB. Bandwidth untuk cut off-nya ya maksudnya. Lalu bandwidth 3 dB ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan FCU dikurangi FCL. Mana FCU itu adalah frekuensi cut off upper dan FCL adalah frekuensi cut off lower. Gitu ya. Terus di sini frekuensi tengah dari BSF dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Yang bawah dan yang samping. Yang bawah ini kalau diketahui L dan C-nya, kalian boleh pakai yang ini, F0 sama dengan 1 per 2 V akar dari L kali C. Atau dengan menggunakan persamaan yang paling kanan ini, kalau diketahuinya frekuensi cut off-nya ya, cut off atas dan bawahnya. Dengan F0 sama dengan akar dari FCL kali FCU. Gitu ya. Nah, terus untuk pasangan persamaan antara redaman dengan bandwidth, ini bisa menggunakan persamaan ini. Kalau ingin mengetahui redamannya, ini redaman dan bandwidth untuk stop band ya. Redaman dan bandwidth untuk stop band. Untuk stop band yang ini nih. AS dengan omega SL. Bandwidth antara omega SL dan omega SU. Di sini kan ada bandwidthnya ya, berupa apa namanya interval di sini ya. Nah, ini makanya bisa dicari bandwidth-nya berapa ini atau redamannya berapa di sini gitu ya. Persamaan dengan menggunakan persamaan yang tadi. Kalau ingin mengetahui redamannya berarti A sama dengan 10 log 10 dari 1 plus bandwidth X dB dibagi bandwidth 3 dB dipangkatkan 2. Ini satuannya A ini adalah desibel. Jadi udah langsung desibel. Kalau udah operasinya loh seperti ini loh 10, ini udah desibel ya. 10 log 10 bla 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 gitu ya. Ini bandwidth 3 dB-nya sama dengan bandwidth dengan redaman 3 dB. BWX dB adalah bandwidth dengan atenuasi yang diinginkan. Yang ini. Nah, terus untuk bandwidth X dB-nya bisa dicari dengan persamaan yang paling bawah ini, yaitu BWX dB sama dengan bandwidth 3 dB diakarkan, dikali dengan akar dari 10 pangkat A dibagi 10 dikurangi 1. Gitu ya. Jadi bisa dicari yang ini, AS ini, dengan bandwidth antara omega SL dan omega SU ini. Gitu ya. Lanjut ke transformasi HPF ke BSF. Kemarin sudah disinggung ya, kalau untuk desain BSF, itu transformasinya itu 2 kali. Pertama-tama kalian bikin dulu LPF prototype, terus diubah, ditransformasi ke HPF, lalu setelah jadi di HPF, baru nanti transformasi ke BSF. Ya. Gitu ya, jadi ada 2 step. Nah, untuk mendesain BSF, didapat dari transformasi HPF ke BSF. Tetapi sebelum mentransformasi dari HPF ke BSF, basic rangkaian tetap dari LPF prototype. Lalu ke HPF baru ditransformasikan ke BSF. Jadi urutannya adalah tetap dari LPF ternormalisasi, terus lalu transformasi ke HPF ternormalisasi. Lalu sebelum ditransformasi ke BSF, kalian denormalisasi dulu di HPF ya.
Kembali lagi, kenapa harus denormalisasi dulu gitu ya? Supaya untuk memudahkan ya. Jadi nanti memudahkan untuk perhitungan komponennya supaya tidak pusing. Maka kalian denormalisasi dulu HPF ya. Denormalisasi dulu komponen HPF-nya. Setelah jadi rangkaian HPF terdenormalisasi baru ditransformasikan ke BSF. Nah, di BSF ini tidak usah lagi didenormalisasi ya, karena sudah dilakukan denormalisasi di HPF. Seperti itu ya. Nah, di sini setiap kapasitor HPF ini beresonansi dengan induktor. Sama ya seperti BSF kemarin. Setiap kapasitor HPF beresonansi dengan induktor paralel dan setiap induktor HPF beresonansi dengan kapasitor seri. Ya, pada frekuensi pusat geometris dari respon bandstop yang diinginkan. Karena transformasi ini melibatkan hubungan bahwa setiap kapasitor HPF beresonansi dengan induktor paralel dan setiap induktor HPF beresonansi dengan kapasitor seri, maka di sini kan kalau kalian perhatikan kemarin itu ada sirkuit minimum kapasitor dan sirkuit minimum induktor ya. Kemarin juga sudah saya singgung. Jadi kedua hal tersebut, misalkan kalian mau memilih sirkuit yang minimum kapasitor gitu ya. Nah itu tidak akan berpengaruh gitu ya untuk jumlah dari kedua komponen misalkan kapasitor dan induktornya karena bentar. Ya karena nanti pada saat ditransformasikan ke BSF gitu ya, jumlah antara kapasitor dengan induktor itu akan sama, ya akan seimbang. Jadi di akhir nanti setelah jadi sirkuit BSF-nya itu tidak ada sirkuit minimum kapasitor atau sirkuit minimum induktor. Jadi antara induktor dan kapasitor jumlahnya sama gitu ya. Kalau kapasitor 5 berarti induktornya juga 5. Kapasitornya 10, induktornya juga 10 gitu ya. Jadi kalian boleh memilih antara yang minimum kapasitor ataupun minimum induktor, tetapi nanti hasil akhirnya itu jumlah keduanya itu sama. Hanya yang membedakan adalah susunannya saja nanti, susunan sirkuitnya saja. Gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada prosedur untuk mendesain BSF. Ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, konversi dari kebutuhan BSF menjadi kebutuhan geometri simetri band stop. Ya. Jadi yang tadinya ada frekuensi cut off atas cut off bawah gitu ya. Nanti dari frekuensi cut off atas cut off bawah kalian konversi menjadi bandwidth 3 dB misalkan untuk yang responnya Butterworth dan Bessel atau bandwidth AP ya. Ini untuk yang responnya elliptic dan Chebyshev. Terus selain dengan diubahnya frekuensi cut off atas bawah menjadi bandwidth, juga kalian cari juga frekuensi tengahnya gitu ya. Dari yang tadi frekuensi atas bawah, cut off atas bawah, cari yang pertama cari frekuensi tengah ya. Terus juga cari bandwidth cut off-nya, ya. Terus kemudian setelah itu konversi dari kebutuhan simetrikal BSF menjadi spesifikasi LPF ekivalen ya. Sama seperti BPF kemarin ya. Misalkan kalau di BSF itu ada bandwidth 3 dB gitu ya misalkan atau bandwidth AP. Nah, kalau di spesifikasi LPF ekivalen kan nggak ada bandwidth ya. Tapi dikonversi menjadi omega C ya, omega C atau omega S gitu ya. Seperti itu. Terus perbandingan spesifikasi BSF simetrikal dengan spesifikasi LPF ekivalen terdapat pada slide selanjutnya. Nah, ini di sini yang kolom tengah ini untuk yang symmetrical bandstop specification. Terus yang kolom terakhir ini adalah untuk equivalent low pass specification. Ya.
Sini untuk filter aproksimasinya ini sama ya, antara band stop symmetrical dengan low pass ekivalen ini sama, identik ya, sama-sama memiliki respon Butterworth, Chebyshev, Bessel, dan juga elliptics. Terus untuk frekuensi tengah, ya frekuensi tengah di band stop symmetrical ini ada omega 0, ya, dan ada frekuensi 0 gitu, F0. Masing-masing satuannya adalah radian per second dan hertz. Terus kalau di low pass ekivalen bagaimana? Nah, kalau di low pass ekivalen itu tidak ada yang ekivalen ya. Jadi karena di low pass itu tidak berupa interval, maka tidak ada frekuensi tengah. Hanya ada frekuensi cut off gitu ya. Selanjutnya ada pass band ripple. Pass band ripple ini untuk respon Butterworth dan elliptic. Di sini untuk band stop simetrikalnya AP, di low pass ekivalennya juga AP, ya redaman ripple gitu ya. Terus untuk cut off bandwidth cut off-nya ya. Untuk yang responnya Butterworth dan Bessel, di sini untuk band stop simetrikalnya ini adalah bandwidth 3 dB. Bandwidth 3 dB. Sedangkan kalau dibandingkan dengan low pass ekivalennya ini menjadi omega C ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi kalau di band stop simetrikalnya, nah kan awalnya itu di keterangannya ada frekuensi cut off atas bawah. Nah, terus kalian ubah menjadi bandwidth 3 dB gitu ya. Setelah dijadikan bandwidth 3 dB, nanti dijadikan omega C untuk mendapatkan low pass filter ekivalen, spesifikasi low pass filter ekivalennya gitu ya. Jadi seperti itu ya urutannya, dari frekuensi cut off atas bawah, ya, terus diubah ke band stop simetrikal ya, menjadi bandwidth 3 dB. Lalu karena kalian nanti harus mendesain prototipe LPF, kalian ubah lagi ya, konversi lagi menjadi spesifikasi low pass ekivalen menjadi omega C, seperti itu ya. Gitu. Nah, itu untuk yang Butterworth dan Bessel. Sedangkan untuk yang Chebyshev dan elliptics ini bentuknya menjadi bandwidth APdB ya, bandwidth APdB gitu ya. Jadi cut off-nya ini, redamannya ini tergantung dari ripple-nya ya, daya ripple-nya berapa gitu ya. Nah, ini untuk yang di band stop symmetrical ini bandwidth APdB, kalau di low pass ekivalen ini menjadi omega P gitu ya. Itu untuk Chebyshev dan elliptics. Terus di stop bandnya, bandwidth stop bandnya, kalau di symmetrical band stop ini adalah bandwidth ASdB. ASdB, AS itu redaman di stop band. Ya, ASdB. Terus kalau dikonversi ke spesifikasi low pass ekivalen menjadi omega S. Kemudian, jam berapa nih? 11.30. Kemudian ada redaman stop band, ya ada redaman stop band. Ini kalau di band stop simetrikal ini adalah AS, ya. Di low pass ekivalen juga AS. Untuk impedansi di source dan terminal ini di antara band stop dan low pass ini sama-sama Z ohm, ya, sama-sama Z ohm. Bentar. Sebentar ya.
Masuk dulu. Ya. Jadi begitu ya. Lalu setelah didapat ya spesifikasi LPF ekivalennya, kalian buat prototipe LPF-nya ya, sama seperti yang LPF, HPF, BPF ya. Kalian buat prototipe LPF-nya berdasarkan spesifikasi yang sudah ada tadi ya, spesifikasi LPF ekivalennya. Nanti didapat nilai ordernya, terus nanti dicari di tabel order gitu ya, berdasarkan responnya. Tiap responnya berbeda-beda ya tabelnya. Nanti dibuat rangkaian LPF-nya gitu ya, LPF prototipe-nya. Setelah didapat rangkaian LPF prototipe yang masih ternormalisasi gitu ya, maka nanti transformasikan dari LPF ternormalisasi menjadi HPF ternormalisasi. Nah, sudah didapat nih rangkaian HPF-nya, ya, sudah didapat rangkaian HPF ternormalisasi, lalu denormalisasi, ya, atau penentuan nilai dari HPF ke frekuensi cut-off dari spesifikasi LPF ekivalen dan kebutuhan level impedansi. Maksudnya adalah denormalisasi lagi ya, nilai-nilai dari kapasitor dan induktornya. Dan juga nanti si impedansinya juga kembali ke nilai semula. Misalkan tadinya 50 ohm, pada saat dinormalisasi menjadi 1 ohm kan ya. Terus dikembalikan lagi ke nilai sebenarnya, yaitu 50 ohm. Seperti itu ya, untuk frekuensi cut-off-nya juga sama. Terus setelah didapat rangkaian HPF yang terdenormalisasi, baru ditransformasikan ke BPF ya, dengan cara meresonansi komponen LPF pada frekuensi tengah band stop. Nah, ini untuk tabel transformasi HPF ke BSF-nya beserta dengan persamaan-persamaan untuk mencari nilai komponennya. Itu ya. Nah, ini yang di kolom paling kiri ini adalah untuk percabangan high pass filter ya. Kolom paling kiri. Terus kolom yang tengah ini adalah konfigurasi di band stop-nya ya. Nih si tiap kapasitor itu adalah menjadi rangkaian C yang teresonansi dengan L ya, L paralel. Ini nanti nilai C-nya tetap ya, CS sama dengan CH, C di stop band sama dengan C di HPF ya. Terus L di stop band ini sama dengan 1/omega 0 kuadrat dikali dengan C di HPF. Nah, sedangkan untuk yang L ini menjadi rangkaian seri antara L dengan C, di mana nilai C-nya ini adalah sama dengan 1/omega 0 kuadrat dikali dengan L di HPF. Gitu ya. Nah, ini juga sama, kalau udah berbentuk seperti ini, C ditransformasikan menjadi rangkaian paralel antara L dan C, terus yang L di bawah ini ditransformasikan menjadi rangkaian seri antara L dan C gitu ya. Ini juga sama, ini L-nya dulu transformasikan ya menjadi rangkaian seri dulu, seri antara L dan C, dan C ini transformasikan menjadi rangkaian paralel antara L dan C dengan persamaan nilai komponennya sama seperti yang tadi. Ini contoh, langsung ke contoh kasus aja ya. Saya uraikan dulu ya penjelasannya, baru nanti di akhir setelah ada rangkaiannya silakan disimulasikan seperti itu ya. Nanti ada satu orang yang bantu saya menjelaskan analisisnya gitu ya. Nanti tenang, tetap dibantu ya. Nah, di sini ada contoh kasus filter Butterworth ya, band stop filter Butterworth membutuhkan 3 dB frekuensi cut off dari
8 MHz dan 12 MHz. Jadi frekuensi cut-off-nya itu redamannya sebesar 3 dB, ini dari frekuensinya dari 8 MHz sampai dengan 12 MHz. Dan itu harus mencapai 50 dB atenuasi di bandwidth 500 kHz. Filter bekerja di antara impedansi sekitar 300 ohm. Jadi RS dan RL-nya adalah sama ya, 300 ohm. Untuk frekuensi cut-off bawah 8 MHz, frekuensi cut-off atas 12 MHz. Redaman di cut-off 3 dB, redaman di stop band 50 dB, bandwidth di stop band 500 kHz. Ya. Nah, sekarang silahkan desain untuk band stop filter dengan respon Butterworth. Ya, di sini untuk penyelesaiannya pertama-tama konversi dari kebutuhan BSF menjadi kebutuhan geometri simetri band stop. Dari frekuensi cut off itu kalian cari F0 dan juga bandwidth 3 dB gitu ya. F0-nya sama dengan akar dari FCU dikali FCL. FCU-nya 8, FCL-nya 12. Jadi F0 sama dengan akar dari 8 kali 12, ini sama dengan 9,798 MHz. Ya, ini untuk frekuensi tengahnya. Terus bandwidth-nya, bandwidth 3 dB-nya sama dengan 12 dikurangi 8, ini dari FCU dikurangi FCL. Ya, ini sama dengan 4 MHz. Ya, 12 dikurangi 8. Terus rasio dari bandwidth 3 dB dengan bandwidth stop band, ya, bandwidth 3 dB dengan bandwidth stop band, ini berarti 4 dibagi dengan 500 kHz. Ini sama dengan 8. Di mana ekivalen dengan omega S sama dengan 8 radian per second gitu ya, untuk LPF prototype yang ternormalisasi. Lanjut, di sini ada spesifikasi LPF ekivalennya. Di sini frekuensi cut-off ternormalisasinya 3 dB. Ini adalah frekuensinya 1 radian per second. Frekuensi sudutnya ya, frekuensi sudutnya omega C-nya ini adalah 1 radian per second, omega S-nya ini adalah 8 radian per second. Ini impedansi di source sama terminal ini 1 ohm. Terus yang 50 dB ini adalah redaman di stop band. 4 MHz ini adalah frekuensi bandwidth sebenarnya, bandwidth pada frekuensi cut off sebenarnya gitu ya. Terus yang 300 ohm ini adalah impedansi di beban dan sumber yang sebenarnya, dengan nilai sebenarnya ya. Lanjut, setelah didapat nih spesifikasi LPF ekivalennya, nih ya, omega C-nya 1, omega S-nya 8. Nanti ditentukan nilai ordenya, ya, nilai ordenya yaitu dengan cara N sama dengan log 10 dari 10 pangkat 10 per 10 dikurangi 1 dibagi dengan 2 log 10 dari bandwidth 3 dB dibagi bandwidth band stop gitu ya. Stop band. Ini sama dengan log 10 dari 10 pangkat 50 per 10 dikurangi 1 dibagi dengan 2 log 10 dari 8 ya, karena tadi 4 mega dibagi dengan 500 kilo ya kalau nggak salah. Ya. 4 mega dibagi 500 kilo didapat 8 kan ya. 8. Nanti didapat nilai ordenya itu adalah sekitar 2,768. Nah, karena ini harus ada pembulatan ke atas menjadi 3 ya. Jadi 3. Nilai ordenya 3, berarti jumlah komponennya adalah 3. Nah, di sini kalian gunakan tabel untuk Butterworth ya, tabel untuk Butterworth, tabel komponen untuk Butterworth. Di sini udah ada nih. Karena tadi N-nya sama dengan 3, maka di sini cari dengan nilai orde 3. Nah, ini yang B03 ini
dengan orde 3, nilai komponennya 1, 2, 1. Ini kalian boleh menggunakan rangkaian minimal induktor maupun menggunakan rangkaian minimal kapasitor. Ya, tetapi ingat bahwa nanti setelah ditransformasi ke benchtop, jumlah komponen antara L dan C-nya ini akan sama ya. Yang berbeda nanti antara atas dan bawah ini adalah penyusunan komponennya, ya. Dapat kalau misalkan kita gunakan yang atas, rangkaian yang atas, berarti C1 sama dengan 1, L2 sama dengan 2, C3 sama dengan 1, gitu ya. Lanjut. Sudah didapat rangkaiannya, ini rangkaian LPF ternormalisasi dengan orde sama dengan 3 berdasarkan tabel slide yang tadi. Rangkaian menggunakan rangkaian minimum induktor, berarti rangkaian yang atas. Ya. C1, L2, C3. C1 sama dengan 1 farad, L2 sama dengan 2 Henry, C3 sama dengan 1 farad. Sudah didapat ya, ini impedansi di source dan di terminal ini 1 ohm, 1 ohm. Setelah itu transformasikan LPF ternormalisasi ke HPF ternormalisasi. Di mana kalau misalkan di sininya C, di LPF C, di HPF jadi L. Ya, atau kalau misalkan di LPF-nya L, di HPF menjadi C gitu ya. Dengan nilai 1 per C1, 1 per L2, 1 per C3 gitu ya. Didapat nanti rangkaian seperti ini. Impedansi input, impedansi output, impedansi di sumber, impedansi terminal gitu ya, 1 ohm 1 ohm. Terus L1 sama dengan 1, C2 0,5 farad karena 1 per 2 ya. Terus L3 sama dengan 1. Ini untuk perhitungannya seperti ini. Sudah didapat HPF ternormalisasi. Setelah itu kalian ubah menjadi HPF terdenormalisasi dengan mengembalikan pada nilai-nilai yang sebenarnya. Nih di impedansi di sumber dan impedansi di beban ini kembali menjadi 300 ohm 300 ohm. Terus L1 ini menjadi 11,94 mikrohenry, C2 menjadi 66,31 picofarad, dan L3 menjadi 11,94 mikrohenry. Nah, ini untuk HPF terdenormalisasi. Ya. Lanjut, setelah didapat HPF terdenormalisasi, baru boleh ditransformasikan ke BSF. Nih, transformasi dari HPF terdenormalisasi ke BSF dengan frekuensi tengahnya 9,798 MHz dan impedansi 300 ohm. 300 ohm, 300 ohm. Tuh impedansi sumber, impedansi beban atau impedansi terminal itu adalah 300 ohm, 300 ohm. Yang ini yang L menjadi rangkaian seri antara C dan L dengan nilainya L1 sama dengan 11,94 mikrohenry dan C101 ini 22,14 picofarad. Terus yang C2, tadinya C2 66,31 picofarad ini menjadi L101 3,986 mikrohenry dan C2-nya tetap 66,31 picofarad. Dan untuk yang terakhir L3 dan C103 ini sama ya, karena tadi nilainya sama antara L1 dengan L3. Nah, ini sudah terbentuk rangkaian rangkaian BSF-nya gitu ya. Nah, sekarang silahkan karena ini udah ada rangkaiannya, silahkan dibuka multisim masing-masing ya. Lalu kemudian simulasikan. Sebenarnya di sini udah ada, tapi saya pengen kalian langsung simulasi saja. Lalu nanti analisis, dianalisis beserta nilai nilai faktor kualitasnya ya. Jadi nanti simulasikan, terus dilihat responnya bagaimana, dihitung untuk faktor kualitasnya juga ya.
dihitung faktor kualitasnya juga. Nanti bandingkan dengan hasil simulasi, apakah ini termasuk bidang sempit atau bidang lebar ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu simulasinya. Nanti saya kembali lagi ya. Bentar, saya ubah dulu. Sampai sini tapi ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa tahu masih ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Halo? Ibu PPT-nya belum di spot ya? Iya. Dicoba dulu aja biar dulu disimulasikan dulu. Coba. Untuk persamaan untuk nilai faktor kualitas kan ada di BPF ya. Jadi bisa diintip-intip persamaan untuk menentukan faktor kualitasnya di BPF. Takut nggak kelihatan. Kelihatan nggak ininya? Nilai-nilainya? Kelihatan, Bu. Sip. Oh, silakan dikerjakan dulu ya. Ini nggak ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, silakan dikerjakan. Oke, Putri. Horizontalnya diubah deh. Iya, kayak Horizontalnya gini. diubah. Horizontalnya aja, vertikalnya jangan, nanti makin ke bawah. Nah, kebanyakan. Yang vertikalnya Gini. agak dikecilin lagi, biar enggak. Nah, udah. Nah, Oke. tengah-tengahnya itu Nah, udah agak 9,7 kelihatan ya. Nah, caranya kalau mau, ini udah bener ya, bentuknya seperti ini. Sekarang cari frekuensi cut off-nya, atas bawah. Sini sama di sini. Ya, tadi frekuensi cut off-nya berapa sama berapa coba? Oke, saya lupa, Bu. Saya juga lupa. 8 mega sama 12. 8 mega sama 12. Yang 8 mega dulu deh. 8M tuh minus 8,605 dB. Oke, sok tulis. Minus 8, tulis dulu. Yang lain tulis. Minus 8,605 dB ya. Untuk yang frekuensi cut off bawah. Sekarang coba geser ke kiri untuk passband yang bawah. Soalnya kemarin masih ada yang bertanya-tanya nih, kenapa di cut off segitu gitu. Oke. Udah nggak apa-apa di situ juga. Nggak apa-apa dan kayak tadi. Nah, udah di situ juga nggak apa-apa. Nah, lihat tuh dB-nya berapa dB tuh? Min 6,021. Min 6,021. Sekitar berapa tuh dB? Sekitar berapa dB? 2,5. Kayaknya 2,6. 2,6 ya. Harusnya 3 ya. Nah, udah nggak apa-apa. Nggak terlalu beda jauh. Sekarang yang atas, frekuensi atas. Nah, ini 9,428. Nah, 9,428. Itu yang frekuensi cut off atas ya. Iya. Kalau di passband-nya dia
Sama kayak itu, sama kayak yang di lower. Ya. Kalau dikurangkan berapa tuh antara passband ke cut off? Itu 3,4 sih, Bu. Nah, berarti kan nggak beda jauh ya, sekitaran 3 lah ya, mau 3 sama udah 3 lebih. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa karena di sini kan ada Kalau yang ya. kalau yang bawah tadi itu kurang 0,4, kalau yang atas lebih 0,4. Ya, jadi karena di situ kan di sini kan berupa bandwidth ya, diubah dari frekuensi cutoff menjadi bandwidth, terus nanti kan dari bandwidth diubah lagi ke cutoff gitu ya, cutoff-nya itu ke LPF gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang memang nanti bikin semuanya tuh nggak tepat banget gitu ya. Jadi itu wajar-wajar aja dan tidak apa-apa ya. Nanti kalau kalian ketemu lagi yang kayak gini. Tapi kan nggak beda jauh ya antara turun level dayanya tuh sekitaran segitu gitu. Jadi jangan Oke. dikira 3 dB itu harus di cut off tuh besaran dayanya tuh 3 dB, enggak gitu ya. Jadi 3 dB itu turun dayanya dari passband ke cut off ya, dari passband ke cut off itu berapa dB turunnya gitu ya. Jadi nggak harus di cut off itu nggak harus 3 dB gitu ya. Nah, seperti itu. Terus sekarang di stop band. Stop bandnya tadi berapa? Stopin, oh 9 berapa tadi teh? Nah, stop band Yang kamu cari di bawah sama atas yang dB-nya 40 dB. 40 atau berapa ya? Oh, 50 dB. 40, Sorry, 50 dB. 50. dB. Pakai cara yang tadi aja, yang Y-nya kalau nggak salah, Y-nya di Oh iya benar ya, Y-nya ya. Y value 50 dB. min 50 atau 50, Ibu? Min 50. Oh iya. Min 50. Iya, ada di 9,445 MHz. 9, tulis 9, berapa tuh? 9,4. Terus yang sebelah 9, kanannya sama. Sebelah kanannya juga harus 50 dB. itu 10,217. 10,217. Nah, sekarang 10,217 dikurangi 9,445 berapa tuh? 0,772. Hah, berapa? 0, 0,772. berarti 772 kilo. Iya. Ya. Nah, didapat 700 berapa? 772 kilo. Nah, ini harusnya kan bandwidth-nya itu 500. Kalau di contoh kasus tuh 500 kilohertz ya. Bentar. Kok beda sih antara yang di buku? Soalnya kamu nggak pas banget di 50 dB ya. Ini kalau dari buku klaimnya itu bandwidth-nya yang pada saat teredam 50 dB itu adalah 509 kHz. Min 50. Enggak pas 50 sih, Bu, tapi minus 49,98 gitu. Jadi enggak jauh banget gitu. Ya makanya selisih nih. Jadi 700 kilo kan ini. 700 kilo. Jadi iya, kan tadi ada apa namanya selisih tadi nggak pas di 50, makanya ada juga di bandwidth-nya. Harusnya 100 kHz.
harusnya nggak terlalu jauh dari 500 gitu. Tapi nggak apa-apa karena itu kan nggak pas juga di 50 kilo, 50 dB. Nah itu ya. Ini di sini klaimnya itu ada 509 guys ya. Tapi nanti kalian coba lagi lah ya yang lainnya. Siapa tahu kalau pas di 50 dB tuh memang bandwidth-nya 509 kHz. Terima kasih Ramdan. Oke Bu, Tapi izin ada yang mau stop dulu. ditanyakan nggak? Ini apa namanya hasil simulasinya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Halo, hai. Tadi hasil simulasinya udah mudah-mudahan. Oh iya, lagi faktornya gimana faktor kualitasnya? Yang hitung nggak faktor kualitas berapa? Halo? Oh ya Ibu tadi belum dihitung ya? Iya, faktor kualitasnya dapat berapa? Nih, saya buka lagi yang BPF. Tadi teh ininya Mana ya? Oh iya, di sini juga ada. tadi teh Di bandwidth 3 dB-nya berapa Ibu saya lupa. bandwidth 3 dB-nya sebentar ya. Empat 4 mega ya. mega. Berarti Q-nya itu 2,4. Berarti kurang dari 10. 10. Kalau Berarti kurang dari dia 10, bidang lebar. Bidang lebar. mana sih? Nah ini, kalau kurang dari 10 itu digolongkan bidang lebar, kalau lebih dari 10 itu digolongkan bidang sempit. Karena ini dua berarti termasuknya ke bidang lebar. Lebar. Kita lihat kembali untuk hasil simulasinya. Nih ya, kalian jangan, ini kelihatan nggak? Nah, kalian jangan tertipu oleh ininya yang sempit ya. Ini bukan seperti ini, tetapi dilihat dari landai atau curamnya. Karena ini nih melandai itu lihat, melandai ya, melandai, nggak langsung set ke bawah gitu ya, nggak langsung set ke bawah. Nih dari apa namanya? Atau di sini nih, saya lihatin. Nih dari frekuensi cut off-nya misalkan dari sini sampai frekuensi stop band-nya akan agak jauh ya, agak lebar gitu ya di transition band-nya gitu ya. Maka dari itu ini termasuknya ke bidang apa namanya? Lebar gitu. Kalau dikatakan bidang sempit tuh dari misalkan dari band pass-nya nih terus langsung turun ke bawah. Nah, gitu. Ke bawah gitu ya. Nah, itu yang disebut bidang sempit gitu ya. Yang pokoknya yang transition band-nya tuh lebih sempit gitu. Yang sempit, yang kecil gitu ya. Kalau transition band-nya kecil otomatis nanti turunannya juga akan langsung ke bawah kan. Nanti langsung antara frekuensi cut off dengan frekuensi stop band tuh agak jauh gitu. Untuk yang bidang lebar, untuk yang bidang sempit berarti yang dari frekuensi cut off dan frekuensi stop band-nya itu
dekat gitu, deketan seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan antara bidang lebar dan bidang jauh? Siapa tahu masih agak bingung. Jadi jangan lihat ininya ya, jangan lihat nih ininya, ini kan sempit gitu ya. Kenapa tadi dikatakan bidang lebar gitu ya? Ya, jangan melihat di situnya. Siapa yang mau ditanyakan boleh? Halo? Masih ada waktu 20 menit lagi, silakan. Gak ada yang mau bertanya? Ini nggak ada yang bertanya, halo? Kalau dari saya cukup, belum ada yang ditanyakan. Oke, kalau begitu. Nanti setelah ini kita rehat dulu ya, apa namanya, azan. Nanti setelah azan, karena nggak ada lagi yang ditanyakan, nanti saya jelaskan untuk UTS-nya bagaimana ya. Kita rehat dulu sebentar. Mau azan nih di sini. Untuk materinya masih ada materi osilator ya. Osilatornya yang akan dibahas itu ada 3. Clap, Colpitts, sama Hartley. Ya. Jadi nanti boleh di searching dulu ya, belum kita bahas. Ketiga, osilator tersebut. Itu ya, intinya osilator itu adalah pembangkit sinyal ya, sinyal AC. Osilator ini menggunakan prinsip dari, kalau kalian masih ingat tuh, terjadinya gelombang elektromagnetik. Nah, seperti itu ya, menggunakan hukum Maxwell 3 dan 4 ya. Menggunakan hukum Maxwell 3 dan 4. Jadi di sini ada rangkaian tangki ya, nanti ada rangkaian tangki. Rangkaian tangkinya terdiri dari L dan C ya, kembali balik lagi. Tadi filter menggunakan L dan C, juga di sini juga di osilator juga menggunakan L dan C gitu ya. Ini nanti banyaknya L dan C atau susunannya itu tergantung perbedaan susunannya dan perbedaan jumlah L dan C-nya itu tergantung dari jenisnya atau macamnya. Tadi disebutkan ya ada 3 macam yang akan kita bahas, ada Hartley, Colpitts, sama Clap gitu ya.
Jadi yang membedakan itu pada intinya adalah rangkaian tangkinya ya, di mana rangkaian tangki itu terdiri dari komponen L dan C gitu ya. Nah, fungsinya sama ya untuk membangkitkan sinyal AC atau sinyal bolak-balik, membangkitkan sinyal bolak-balik gitu ya. Nah itu sedikit aja ya, jadi menggunakan prinsip atau gimana ya nyebutnya, penerapan dari Maxwell 3 dan 4 gitu ya. Perubahan medan listrik terhadap waktu menghasilkan perubahan medan magnet gitu ya, terhadap waktu. Terus nanti adanya perubahan medan magnet itu menimbulkan perubahan medan listrik terhadap waktu dan begitu seterusnya gitu ya, karena di situ ada L ya, yang nanti ada induksi seperti itu ya, terjadi induksi, terus terjadi pengosongan tangki dan lain sebagainya, nanti dijelaskan di osilator gitu ya. Nah, untuk UTS-nya sendiri itu mungkin bukan di pertemuan ke-8, tapi pertemuan ke-9 paling ya, supaya beres dulu osilator. Gitu. Terus karena saya masih punya hutang beberapa, makanya ini jadi molor waktunya ya, mohon maaf. Nanti semoga di akhir-akhir perkuliahan mau UAS gitu, saya bisa selesaikan semuanya. Mungkin untuk hari ini, pertemuan hari ini, materinya sudah sampai sini ya, sampai band stop filter. Nanti tugasnya saya masukkan ke spot, dan juga materi yang ini juga nanti saya masukkan spot ya. Sekarang gitu ya, sesaat setelah saya tutup. Di sini tugasnya, ini masih ya. Di sini tugasnya cuma satu nih, yang ini. Desain dan analisis BSF dengan frekuensi cutoff-nya 3 dB sama dengan 6 MHz dan 12 MHz ya. Pada bandwidth 500 kHz harus mencapai redaman 50 dB. Filter bekerja antara impedansi 500 ohm. Ya, jadi nanti tugasnya cuma satu yang ini. Dan jangan lupa yang belum upload tugas 2 dan 3, jadi disatukan aja ya, tugas 2 dan 3, ini banyak yang disatukan jadi supaya seragam gitu ya. Supaya seragam, tugasnya disatukan antara HPF dan BPF. Ya, 1, 2 itu yang HPF, yang nomor 3 BPF ya. Silakan yang merasa tugasnya belum disatukan antara HPF dan BPF, silakan di-upload ulang ya. Bisa upload ulang nggak kalian? Bisa dihapus gitu, terus di-upload lagi yang baru. Bisa mungkin ya. Terus kalau yang belum sama sekali, silakan di-upload ya sampai tengah malam ini. Sampai tengah malam ini, jam 23.50 ya. Setelah malam ini masih boleh upload setelah malam ini, tapi konfirmasi dulu ke saya ya supaya diupdate ininya. Tapi nilainya pasti saya kurang gitu ya. Nah, kalau yang malam ini kemungkinan tidak saya kurang gitu ya. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini? Untuk materi, untuk tugas, dan juga untuk UTS-nya nanti misalkan masih ada yang bertanya. Boleh. Halo. Ibu, ini absennya ada nggak? Oh iya, absen. Ya, sekarang mau di absen. Masih ada waktu ya, 6 menit. Oke, ini pertemuan berapa ya? 5 ya? Keluar dari spotnya. Di absen dulu ya.